Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga teman-teman serta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tipis-tipis permainan catur antara Magnus Carlsen melawan Anatoly Karpov. Game ini terjadi pada tahun 2007. Lebih tepatnya pada ajang World Blitz Championship. Magnus Carlsen muda melawan Anatoly Karpov. Pria berkebangsaan Rusia ini adalah mantan juara dunia catur, seorang Grandmaster yang lahir pada 23 Mei tahun 1951. Lalu apakah Magnus Carlsen mampu mengalahkannya atau mungkin sekedar mengimbangi? Langsung saja kita ke partainya. Magnus Carlsen hitam, Anatoly Karpov putih. Karpov memulai dengan kuda F3. Dibalas Magnus Carlsen kuda ke F6. Putih pion ke C4, lalu hitam pion ke E6. Pion D putih kini ke D4, lalu dibalas hitam dengan pion B6. Putih pion G3, memberikan ruang terhadap gajah terangnya. Dibalas hitam dengan gajah terang yang ke A6, mengancam pion C4, sehingga putih melindunginya, dan dijawab hitam dengan pion B5, menawarkan pertukaran. Penawaran diterima, pion makan pion, gajah pukul pion. Lalu putih menempatkan gajah terangnya ke G2, mengancam benteng hitam secara tidak langsung, sehingga hitam memajukan pion D ke D5. Dijawab putih kuda ke C3, mengusir gajah yang tanpa pengawalan. Gajah pergi ke A6, dilanjutkan putih dengan rokade pendek. Magnus kini mengembangkan kudanya ke D7, dan Anatoly langsung menawarkan pertukaran kuda. Kali ini hitam tidak menyetujui pertukaran. Ia memilih membawa gajahnya ke D6, menambah tekanan terhadap kuda putih. Penjagaan kuda putih dibantu dengan gajah gelap, dan hitam rokade pendek. Lanjut Karpov benteng ke C1, menempati lajur yang semi terbuka. Lalu pertukaran pun terjadi, dengan gajah hitam memukul kuda putih dan pion putih membalasnya. Kuda hitam kini terancam pion, sehingga ia balik mengancamnya dengan pergi ke G4. Dan sampailah kita pada langkah di mana Anatoly Karpov mengorbankan perwiraannya dengan membawa kudanya memukul pion D5. Secara jelas saya tidak tahu persis apa tujuan Anatoly Karpov mengorbankan perwiranya, sehingga jika ada teman-teman yang tahu dan paham tujuan dari Anatoly Karpov ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar, sehingga teman-teman yang lain bisa mempelajari dan memahaminya. Ya, di sini kita belajar sama-sama. Oke, lanjut. Tentu Magnus Carlsen menerima pengorbanannya. Setelah pion pukul kuda, Menteri Putih pukul pion. Menteri Putih dan gajahnya kini mengancam bersama-sama benteng hitam di A. Namun tentu bukanlah ini tujuan dari pengorbanan kuda tadi. Karena setelah Menteri pukul benteng, Menteri hitam akan membalasnya, gajah membalas, dan benteng membalas. Sehingga di sini putih akan rugi kualitas. Apalagi dengan ditambah kuda hitam yang kini ke B6, melindungi benteng dan mengancam Menteri Putih. Setelah Menteri Putih terancam dua kali oleh kuda dan Menteri Hitam, kini ia mengancam gajah terang hitam, sehingga gajah hitam memukul pion mengancam benteng. Benteng putih ke C1 dan gajah terang hitam ke D3. Dilanjutkan benteng putih mengunci gajah hitam dan Menteri Hitam ke D4. Ancaman sekak yang terlihat jelas. Benteng putih melindungi di D2, dilanjutkan hitam benteng D8. Putih mengancam kuda hitam, dan kuda hitam mengorbankan dirinya
dengan memukul pion di F2. Benteng hitam menerima pengorbanan dan lagi-lagi gajah terang hitam menawarkan pertukaran. Putih memilih memukul pion yang gratis dengan menteri, dan hitam langsung menukarkan gajahnya. Gajah pukul gajah dan raja pukul gajah. Sampai di sini terlihat putih lebih unggul satu pion, dan satu pion hitam lagi sedang terancam oleh dua perwira putih, sehingga Magnus Carlsen melakukan tempo skak dengan menteri ke E4. Raja pindah ke H2, baru kemudian kuda melindungi pion C7. Benteng putih ke C4 mengancam menteri. Menteri hitam pergi ke B8. Benteng putih menekan kuda dan hitam pion H5. Dilanjutkan putih mengancam benteng dengan gajahnya, dengan harapan benteng pergi dari lajur D, sehingga melepas penjagaan terhadap kudanya. Tentu tidak semudah itu, karena hitam memilih membawa bentengnya ke D7. Menteri putih menambah tekanan terhadap kuda di C5, lalu dijawab hitam dengan menteri ke E1 mengancam benteng putih. Benteng putih G2, lalu menteri hitam memukul pion yang gratis sekaligus menambah perlindungan terhadap kuda dan mengancam gajah gelap putih. Gajah gelap putih ganti mengancam menteri hitam dengan pergi ke F4. Menteri hitam ke E6 masih tetap melindungi kuda, dan putih menumpuk benteng di lajur D. Sebenarnya dengan pion ke C6, hitam sudah mempertahankan kudanya, namun ternyata Magnus Carlsen memiliki langkah yang lebih bagus, yaitu dengan kuda memukul gajah gelap putih. Jika putih membalas memukul dengan bentengnya, maka benteng di D2 akan menjadi gratis, sehingga putih harus membalas memukul kuda menggunakan pionnya. Artinya pion G dan H akan terpisah, dan ini akan sangat menguntungkan hitam, mengingat ending game akan segera dimulai. Wow, ternyata Magnus Carlsen memang sudah terlahir menjadi seorang yang ahli di ending game. Dan sadarkah kalian, jika benteng hitam di D7 sekarang ini adalah gratis? Ya, gratis. 2 penyerang dan 1 perlindungan. Tetapi jika putih memilih memukul benteng di D7, maka menteri hitam akan melakukan skak di H3. Setelah raja putih pergi ke G1, menteri hitam bisa melanjutkan skak dengan memukul pion di G3, atau kuda pergi ke E2 skak. Jika benteng putih memakan, maka benteng putih di D7 akan menjadi gratis. Kalkulasi yang sangat rumit diterapkan oleh Magnus Carlsen muda. Langkah yang asli di sini, putih memukul kuda dengan pion, dan benteng hitam pukul benteng putih. Terjadi pertukaran benteng di D4. Benteng hitam E8 dan pion putih ke H4. Menteri hitam kini ke F5 dengan rencana membawa bentengnya ke E4, mengancam menteri dan pion 2 kali, sehingga putih membalas dengan melindungi pion benteng F2. Pion hitam ke H4, lalu pion putih A4. Sesuai dengan rencana awal, benteng mengancam menteri dan menteri melakukan skak di D8. Raja pindah H7, lagi-lagi putih mendapatkan pion gratis dan skak. Raja ke G8. Di sini sebenarnya menteri putih bisa melakukan skak di D8. Setelahnya mendapatkan pion di C7, sekaligus bisa melindungi pion di F4. Tetapi putih memilih menawarkan pertukaran menteri. Menteri hitam kabur ke D7, pion putih terancam dan pergi ke A5. Giliran hitam mendapatkan pion gratis di H4, dan putih menjawab ancaman skakmat. Menteri hitam melindungi, pion A maju ke A6. Benteng mengancam, menteri putih ke G4 dengan ancaman
Jika benteng hitam memukul pion, Menteri Putih akan melakukan sekak di C8 sekaligus mengancam bentengnya, sehingga hitam mengurungkan niatnya memukul pion dengan membawa menterinya ke F6, tetap melindungi petak G7 dan mengancam pion di A6. Putih menawarkan pertukaran terhadap menterinya, dan hitam memilih memukul pion di A6. Menteri Putih memukul Menteri Hitam, dan benteng hitam memukul Menteri Putih. Dan kini masuk di ending game. Saya rasa di ending game ini cukup kita nikmati secara seksama saja ya teman-teman. Tidak perlu dijelaskan satu-satu, karena akan sangat memakan waktu lama, dan saya rasa teman-teman bisa menelaahnya masing-masing. Dan setelah benteng hitam Magnus Carlsen pergi ke D2 ini, putih menyerah, mengaku kalah. Jika diteruskan kurang lebih akan menjadi seperti ini teman-teman. Magnus Carlsen akan menyisakan bentengnya, sementara putih akan kehabisan peluru. Dengan posisi seperti ini sudah pasti hitamlah yang akan memenangkan pertandingan. Sehingga saya cukupkan di sini saja. Jika teman-teman berkenan, boleh share maupun subscribe video ini. Jangan lupa di like. Namun jika teman-teman kurang berkenan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskan di kolom komentar. Sebuah kritik, masukan maupun saran tentu akan saya terima dengan lapang dada dan akan saya jadikan pembelajaran untuk membuat konten-konten selanjutnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton.
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.